Hai seluruh, halo Sobat Movie, selamat datang di channel Mamang Story. Kauku ye aya NG Eng Kuyang, sosok hantu urban legend asal Indonesia yang sangat menyeramkan. Sosok tersebut digambarkan dengan kepala wanita serta organ dalam yang bergelantungan. Konon sosok tersebut selalu mengincar anak bayi untuk dimakan. Berikut ada sebuah film terbaru yang membahas tentang Kuyang. Judulnya adalah Kuyang Jabang Mayit. Bagaimanakah ceritanya? Hayu, meluncur! Film ini dimulai dengan seorang perempuan hamil bernama Hujan yang sedang berlarian di tengah hutan. Ternyata saat itu ia sedang diudag-udag oleh sosok hantu yang menyeramkan. Di tengah sunyinya hutan, Hujan terus berlari dengan harapan dirinya akan selamat. Namun kemudian Hujan tikos lewat. Ia pun terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Tiba-tiba sosok mengkeengkan itu muncul di hadapan Hujan dan seketika mengambil jabang bayinya. Dan film Jabang Mayit pun dimulai. Film kemudian beralih kepada laki-laki yang merupakan seorang penjual lukisan. Namanya adalah Bayu. Di saat itu hari sudah malam. Bayu pun menutup tokonya yang ada di pinggir jalan, lalu segera pulang ke rumahnya. Bayu tinggal di sebuah pemukiman warga yang sangat kumuh. Rumahnya sangat jauh, masuk ke dalam gang-gang kecil. Sesampainya, Bayu melihat ada seorang wanita tengah murung di dekat halaman rumahnya. Terlihat wanita itu dalam keadaan penuh luka darah. Aku antar ke rumah sakit. Rupa-rupanya itu adalah Hujan, wanita yang ada di awal film tadi. Terlihat kini perut Hujan sudah rata selur karena bayinya diambil oleh sosok hantu menyeramkan itu. Kini Hujan pun seperti orang gila karena stres anaknya menghilang. Ia pun terus murung bersedih dan tidak mau berinteraksi dengan siapapun. Saat itu Bayu yang merasa kasihan kepadanya lalu menawarkan pertolongan, tetapi Hujan tidak merespon sama sekali. Bayu kemudian duduk lalu sebat-sebatang sambil menunggu respon Hujan. Bayu berniat ingin benar-benar membantu Hujan karena ia terlihat sangat memprihatinkan. Karena Hujan terus diam, akhirnya Bayu masuk ke dalam rumahnya. Bayu pun sengaja membuka pintu rumahnya. Yang kemudian akhirnya Hujan pun beranjak dari tempat itu, lalu masuk ke dalam rumah Bayu. Bayu mempersilahkan Hujan untuk masuk. Saat baru saja akan masuk, tiba-tiba terdengar suara ngahiung membuat Hujan merasa terkejut. Tenang. Aku cuma lagi manasin air, tenang. Yang mana ternyata itu merupakan suara teko slur. Bayu minta agar Hujan tetap tenang karena itu adalah suara air panas saja. Kemudian setelah itu, Bayu menyimpan air hangat di dekat kasur, lalu menyuruh Hujan untuk membersihkan badannya.
Tidak lama dari itu, Bayu kembali sambil membawa sarung yang mana akan dipakai oleh Hujan untuk mengganti pakaiannya. Setelah itu, Bayu membantu Hujan untuk membersihkan kaki-kakinya. Setelah bersih, Bayu menyuruh Hujan untuk tidur di atas kasurnya. Sementara ia sendiri akan tidur di bawah lantai. Saat sedang tidur, Hujan mendapatkan mimpi buruk. Dia melihat dirinya berada di hutan itu lagi, yang mana di sana terdapat sebuah gubuk reot. Ketika pintu gubuk itu terbuka, seketika telinga Hujan merasa kesakitan. Yang kemudian Hujan pun terbangun dari tidurnya. Saat terbangun dari tidur, Hujan sangat terkejut karena dia melihat banyak sekali lukisan buatan Bayu yang mana adalah wajah dirinya. Hujan merasa Bayu adalah orang jahat. Lalu ia pun segera keluar dari rumah Bayu. Namun saat itu Bayu menahannya, yang kemudian Hujan terjatuh dan tidak sadar diri. Bayu kemudian mengangkat tubuh Hujan lalu masuk ke dalam rumahnya lagi. Setelah Hujan sadar, ia pun sangat ketakutan. Bayu berusaha menenangkannya. Ia pun akan menjelaskan mengapa dirinya melukis wajah Hujan. Jadi Slur, ternyata Bayu ini punya kelebihan, semacam anak IndiHome. Dia bisa mendapatkan penglihatan tentang wanita-wanita yang ada dalam bahaya. Dan ternyata bukan hanya Hujan saja yang dilukis olehnya, tetapi ada juga wajah wanita-wanita yang lain. Entah mengapa beberapa hari belakangan ini, Bayu mendapatkan bayangan untuk melukis wajah Hujan. Maka dari itulah alasan Bayu ingin menolong Hujan, karena ia berpikir Hujan sedang dalam keadaan masalah. Ia berniat akan membantu, tetapi saat itu Hujan belum siap untuk menceritakan masalahnya. Oleh sebab itulah, Bayu lanjut tidur dan menyuruh Hujan untuk tidur juga. Keesokan harinya, seperti biasa Bayu akan bekerja, menjual hasil karya lukisnya di pinggir jalanan. Pada saat itu Hujan pun ingin ikut bersama dengan Bayu. Cukup lama dan cukup jauh jarak rumah Bayu sampai ke jalanan besar. Mereka pun harus menyusuri gang-gang kecil dan melewati beberapa perumahan warga yang mana banyak penduduknya. Kemudian Bayu pun akan membuka toko lukisnya. Sesampainya di toko Bayu, mereka pun sangat terkejut karena lukisan hasil karya Bayu tiba-tiba berubah Slur. Entah berubah seperti apa, karena tidak diperlihatkan di dalam filmnya. Tetapi saat itu Bayu minta agar Hujan tidak khawatir. Ia pun memastikan jika Hujan akan baik-baik saja. Oleh karena itu, Bayu pun mengajak Hujan untuk pulang lagi. Setelah itu, kita pun diperlihatkan kepada seekor dukun yang bernama Awan. Dia merupakan sosok dukun sakti di desa tersebut. Yang mana Slur, dia kerap membantu banyak orang. Saat itu ia pun membantu salah satu wanita agar terlepas dari gangguan ilmu hitam yang dikirim oleh mantan suaminya. Kau gak akan diganggu lagi sama siapa itu mantan suami. Saya pamit dulu. Terima kasih.
kasih. Awan melakukan praktek perdukunan itu di sebuah bilik peramal yang ada di wahana pasar malam. Dan ternyata Awan merupakan salah satu teman Bayu. Setelah itu, Bayu pun datang menemui Awan, mungkin untuk mencari solusi atas masalah dari Hujan. Setelah itu Bayu pulang ke rumah. Ia memberikan pakaian baru untuk Hujan. Selain itu, ia pun sudah membelikan makanan dan mereka pun makan malam bersama. Terima kasih. Aku sudah ketemu dengan temanku. Begitu kamu siap, kita pergi menemuinya. Setelah merasa kenyang, mereka berdua pun lanjut tidur. Di saat itu Hujan merasakan Bayu adalah orang yang baik, sehingga ia mempersilahkan Bayu untuk tidur di atas kasur juga. Ketika mereka tidur berduaan, tanpa sengaja, Bayu pun ikut masuk ke dalam mimpi Hujan. Di mana Slur, saat itu Hujan mimpi buruk. Mereka berdua pun masuk ke dalam sebuah gubuk yang ada di hutan tersebut. Di dalam gubuk reot itu, terdapat sebuah ruangan yang cukup megah. Lalu ada lukisan seorang wanita yang entah siapa itu. Seketika pintu terbanting dan hal itu membuat mereka terbangun dari mimpi buruk tersebut. Kemudian, Bayu membawa Hujan ke tempatnya Awan secara langsung. Sesampainya di tenda peramal yang ada di pasar malam tersebut, Hujan pun bertemu dengan Awan. Saat itu Awan minta izin untuk melihat garis tangan Hujan karena dia ingin membaca masalahnya. Kemudian Awan dapat melihat masalah Hujan, yang dimana ternyata Hujan itu adalah korban pemerkosaan yang dilakukan oleh beberapa pria bejat. Hujan diperkaos sampai hamil besar. Lalu saat itu Hujan dibuang ke dalam hutan. Tetapi nahas, Hujan pun malah dihantui oleh sosok hantu mengerikan. Sebelum lanjut ke ceritanya, buat kalian yang cari cemilan enak, pedas, gurih, kalian wajib coba nih cemilan dari Mamang Snack, yaitu bakso goreng atau basreng. Dijamin pedesnya nampol banget Slur. Gurih, wangi daun jeruk, pastinya bikin nagih. Cocok banget buat dijadiin cemilan pas lebaran nanti Slur. Buat yang mau beli bisa langsung check out di Shopee-nya Mamang ya, atau kalian klik link di kolom komentar. Oke lah, mari kita lanjut ceritanya. Ternyata saat dibaca masa lalunya, Hujan sempat tidak sadar diri. Setelah sadar, Hujan pun melihat ada yang janggal antara Bayu dan juga Awan. Awan, mana mungkin aku ngerasa gak bersalah. Akhirnya Bayu menjelaskan jika dirinya dan Awan saat dulu punya hubungan dan Awan hamil anaknya Bayu di luar pernikahan. Di saat itu Awan merasa belum siap untuk menjadi seorang ibu. Maka dari itulah Awan yang merupakan seekor dukun memanggil sosok jurik yang bernama Hitam. Hitam merupakan sosok kauku YAYNG Engkuyang yang akan mengambil anak-anak dari seorang ibu yang merasa belum siap punya anak. Dan ritual Awan pun berhasil. Sosok kuyang itu berhasil menculik anaknya, sehingga Awan tidak perlu tanggung jawab atas anak tersebut. Tetapi Slur, kini hantu kuyang itu menjadi semakin buas
Awan tak bisa mengendalikannya lagi. Kuyang itu tidak hanya mengambil anak-anak dari ibu yang lemah saja, tetapi juga memburu setiap anak kecil yang ada di desa tersebut. Jadi pada intinya, semua bayi yang ada di desa itu nyawanya menjadi terancam akibat ritual yang dilakukan oleh Awan saat dulu. Kemudian Awan pun mengatakan jika sosok kuyang itu juga yang telah menculik anaknya Hujan. Hujan merasa yakin anaknya masih hidup. Dia akan terus berusaha mencari anaknya. Supaya anak Hujan bisa ditemukan, mereka pun harus membunuh kuyang itu dulu. Dan ternyata ada satu cara untuk memusnahkan kuyang hitam itu, yang dimana mereka harus datang ke dalam gubuk yang ada di hutan itu, yang mana tempat kuyang bersemayam. Di sana mereka harus membunuh kuyang tersebut agar anak-anak yang diculik dapat ditemukan. Hujan adalah satu-satunya orang yang dapat masuk ke alam mimpi buruk dan melihat gubuk tersebut. Oleh sebab itulah, Hujan harus berpartisipasi untuk melenyapkan kuyang hitam tersebut. Akhirnya Hujan setuju dan ritual pelenyapan kuyang pun akan segera dimulai. Saat itu, Bayu akan menemani Hujan untuk masuk ke dalam mimpi buruknya, dan mereka bersama-sama memburu kuyang itu. Karena ternyata Bayu sendiri merasa tidak terima saat dulu anaknya diculik oleh kuyang. Tubuh Hujan dan Bayu lalu terlentang di bawah lantai dengan kepala mereka yang menyatu. Sementara itu, Awan akan membaca mantra-mantra sampai tubuhnya bergetar hebat. Dia berusaha mengantar jiwa mereka berdua ke alam mimpi buruk. Tidurlah. Akhirnya Hujan dan Bayu sudah tiba di alam mimpi itu. Mereka pun segera masuk ke dalam gubuknya. Dengan sebuah obor, mereka pun menelusuri gubuk tersebut. Dan di sana, tanpa mereka sadari, dari arah belakang, sosok kuyang tersebut melintas secara perlahan-lahan. Kemudian, Bayu dan Hujan sangat terkejut saat melihat sebuah ruangan penuh dengan mayat bayi manusia. Hal itu berarti anak Awan dan juga Bayu sudah tidak selamat. Mereka sudah dimakan oleh kuyang tersebut. Tiba-tiba, sosok kuyang itu sudah ada di belakang mereka berdua. Dan seketika menusuk tubuh Bayu dengan jarinya yang sangat tajam. Hujan segera menyergap hantu kuyang itu, kemudian membenturkan kepalanya ke teras lantai. Namun seketika kuyang itu menghilang. Bayu pun terlihat lemah karena tubuhnya terluka parah, maka Hujan membawanya untuk keluar dari gubuk tersebut. Namun, dari arah belakang, sosok kuyang itu terus mengejar mereka. Hujan tak kuat menggotong Bayu lagi, sehingga mereka berdua pun malah terjatuh. Sementara itu, sosok kuyang mendekat ke arah Hujan. Setelah itu, Hujan tiba-tiba mendapatkan penglihatan, di mana dirinya sedang menggendong seorang anak. Tetapi ternyata itu hanya halusinasi. Dan tiba-tiba terdengar suara orang yang berteriak memanggil namanya. Ternyata Hujan sedang melamun. Ia tidak sadar dari tadi Bayu berteriak memanggil namanya. Dan saat itu Hujan melihat gubuk tersebut sudah terbakar oleh si jago merah.
Api besar seketika menghancurkan gubuk reot tersebut. Akhirnya gubuk itu pun sudah terbakar dan mereka berdua pun kembali sadar ke alam dunia dengan selamat. Keesokan harinya, setelah ritual yang mengerikan di malam kemarin, Bayu pun memberikan segelas es teh manis hangat untuk Hujan sambil berbincang-bincang di halaman wahana pasar malam. Tetapi ternyata minuman tersebut sudah dimasukkan obat tidur. Sesadarnya, Hujan sudah diikat dan ia melihat dukun awan akan menyakitinya. Sementara itu, Bayu memukul sebuah benda bulat dengan pentungan selur. Entah apa yang akan mereka lakukan kepada Hujan. Namun hal ini terasa sangat mengerikan. Akhirnya Awan menjelaskan, jika sosok kuyang tersebut tidak dapat musnah begitu saja, tetapi ada syarat untuk melenyapkannya, yaitu harus dimasukkan ke dalam tubuh manusia dulu. Jika kuyang sudah masuk ke dalam tubuh seseorang, maka kuyang tersebut baru bisa dibunuh selur. Dan ternyata saat di alam mimpi kemarin, sosok kuyang berhasil merasuki tubuh Hujan. Dan terlihat Hujan pun memakan bayinya sendiri. Oleh sebab itulah, karena kuyang sudah ada di dalam tubuh Hujan, dukun awan akan membunuh Hujan selur, supaya sosok kuyang yang selama ini meresahkan warga dapat musnah. Setelah itu, film ditutup dengan Bayu dan Awan yang sudah tua renta. Mereka pun masih hidup bersama-sama dengan bahagia. Bayu menabuh gendang, sementara Awan menari-nari di atas panggung. Entah apa maksudnya ini. Apakah kalian dapat mengartikannya? Dan film pun berakhir. Menurut Mamang, film ini menggambarkan realita zaman sekarang, di mana banyak muda-mudi melakukan hubungan di luar nikah. Namun ketika sudah hamil, mereka jadi kebingungan. Segala hal pun mereka lakukan agar dapat terlepas dari tanggung jawab. Bahkan tak segan-segan sampai orang yang tak berdosa pun turut menjadi korbannya. Oke selur, sampai sini dulu aja video kali ini. Mamang pamit dulu. Keep enjoy and see you. Two.